generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Yes. Ya. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ini lagu apa ya, Yo ya? Kok aku lupa ya? Lah, ini kan lagu Jingle Bell. Iya, tapi Iya. nyanyinya pas kapan ya? Lupa ya, Ya, lupa. biasanya dinyanyikan waktu Natal. Oh, iya. Iya. Tapi yo. Iya, yo. Tahun ini kayaknya gak seru gak asik. Lah, kenapa? Kan kita cuma di rumah, kita cuma lihat layar, HP, laptop, TV. Gak seru. Wah, tetap seru deh. Nah, sebab mungkin kalau di tempat lain nggak seru, tapi sama Joel Kids Ministry pasti seru. Wah, iya Bu. Iya, kan nanti akan ada giveaway-nya. Teman-teman bisa dapat hadiahnya. Senang nggak teman-teman? Senang. Iya, pasti senang. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan lupa ya, ikuti terus ibadah Joel Kids Ministry ya. Ya. Siap teman-teman? Siap dong. Nah, nanti juga kita hari ini ada bagi-bagi hadiah loh. Wah, apa tuh? Nanti teman-teman ikuti sampai akhir ya. Ada kuis-kuis yang kalau teman-teman nanti menang bisa dapat hadiah. Yeay, aku mau. Iya, oleh karena itu siapkan ya. Siapkan HP-nya, siapkan laptopnya. Oke. Siapkan pokoknya yang bisa untuk lihat kita ya. Oke. Siap teman-teman? Siap. Ayo kita ikuti sama-sama ya. Ya. Dadah. Shalom. Bagaimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Pasti luar biasa. Coba lihat tangan-tangannya. Wah, sudah ganteng, sudah cantik semua ya. Mantap. Sudah siap menyambut Natal? Sudah siap Christmas, ya? ya. Ya, di belakang kita ada gambar-gambar tentang Natal. Kita akan menyambut hari Natal tanggal 19. Kita akan berdoa dulu. Kita semua tangan diangkat, kita berdoa dulu. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, setia, setia,
penuh kasih. penuh kasih. Sore hari ini Sore hari ini kasihmu, kasihmu, kuasamu kuasamu menjamah hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah bekerjalah dari awal sampai akhir. sampai akhir. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku siap beribadah. beribadah. Semua katakan amin. Amin. Semua siap beribadah, katakan amin. Amin. Katakan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih yel-yel yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Akan dipimpin oleh Ruth. Siap. Silakan Ruth. 1, 2, 3. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik. Sekali lagi Ruth. Dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik. Jos. Siap memuji Tuhan? siap. Coba yang mau siap puji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus memelihara burung pipit yang kecil, juga bunga bakung yang di padang Tuhan pelihara. Apalagi setiap kita, amin. Amin. Tuhan memelihara setiap kita. Yes. Tirukan kakak-kakak di depannya. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Burung pipit, Tuhan. burung pipit Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi bunga Tuhan. bakung, Bunga bakung di tanah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi bunga bakung, bunga bakung di tanah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. semuanya sukacita. Amin. Nyanyikan lagu ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Bunga bakung, bunga bakung di tanah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi sekali lagi ya. Tuhan. Lebih semangat. Burung pipit yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Terlebih diriku, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. siapa yang dikasihi Tuhan? Amin. Saya.
luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik. Generasi Well, luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik. Siapa yang siap terima hujan berkah dari Tuhan? Katakan amin. 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 Mari semua bangkit berdiri, kasih gerakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang padaku, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku. Karena Tuhan sayang padaku, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Amin. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang beri berkatnya untuk kita. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku. Apa yang tak pernah kulihat, apa yang tak pernah kulihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Mari terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Siapa yang siap terima berkat Tuhan? Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, 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 terima berkat. Yuk terima, 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 terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat. Yeay, amin. Wah, luar biasa. Siapa yang terima hujan berkat? Saya. Wah, sepanjang Desember Tuhan akan mencurahi kita dengan hujan berkat. Amin. Amin. Yes. Siapa percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, kita akan menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu anak-anak, bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Kami berikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau ajak anak-anak angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik dari hidupmu, dari hatimu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Angkat tanganmu nak, tutup matamu, pejamkan mata, sembah Dia. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat kekasih kita, buat Raja kita. Kemuliaan hanya bagi itu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Tuhan Yesus. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah, Dia layak untuk kita puji, kita tinggikan. Adik-adik yang di rumah, kau bisa berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yesus, kami memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes, kau kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Setiap anak-anak di rumah mengangkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat anak-anak di rumah yang angkat tangan, yang menyembah Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan sedang melanda setiap anak-anak yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam naungan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di tempat yang paling aman, yaitu di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di tempat yang paling indah, yaitu di dalam hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat Tuhan kami diubah menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Weh, dadah Ruth. Ya, teman-teman, kita tadi menyembah Tuhan. Siapa tadi yang waktu menyembah Tuhan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita? Ada? Coba lambaikan tangannya di rumah. Wah, ada ya. Kak Yusak juga merasakan ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, ada hadirat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan kita harus senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika teman-teman menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya teman-teman sedang tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman semuanya,
bahwa tempat yang paling aman di dunia ini bukan tempat yang penuh dengan benteng. Alkitab berkata, menceritakan ada satu kota yang bentengnya sangat tebal, kota Yeriko, tapi benteng yang tebal pun bisa dirobohkan. Tempat apa yang paling aman? Kakak mau kasih tahu, tempat itu tidak jauh-jauh, karena tempat itu adalah tempat di hadirat Tuhan. Ada tempat yang paling indah di dunia ini, tapi ada tempat yang jauh lebih indah, dan paling indah adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, itu sama dengan kita tinggal bersama Tuhan. Kalau kita tinggal bersama Tuhan, maka kita akan diubah oleh Tuhan. Siapa yang percaya, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Saya mau kasih tahu teman-teman, ya, ada orang yang dia tinggal bersama Tuhan. Alkitab mencatat kira-kira 3 tahun dia hidup bersama Tuhan, dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita di hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan mengubah hidup kita. Sebab dia punya rencana yang luar biasa. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rencana yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita mau pergi dari taman yang penuh dengan dekorasi Natal ini, sebab tempat itu tempat yang luar biasa, teman-teman. Ya, kita akan ke sana ya. Jangan kemana-mana. Luar biasa teman-teman. Ya, ini tempat yang luar biasa ya. Tempat ini orang menyebut, Alkitab juga menyebut, ini adalah sebuah gerbang, tapi saat ini sedang ditutup ya. Gerbang ini disebut gerbang atau disebut orang gerbang emas. Ya, gerbang emas. Memang bukan terbuat dari emas ya, tapi ini disebut gerbang emas. Di Yerusalem ini ada banyak gerbang. Ada gerbang emas, ada gerbang mata air ya, ada gerbang ikan, ada gerbang indah yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Nah, Kak Yusa nggak tahu itu gerbang indah ada di mana, tetapi beberapa orang percaya bahwa gerbang emas ini juga disebut gerbang indah yang ada di Kisah Para Rasul pasal 3. Karena emas itu kan indah ya. Nah, maka mereka memperkirakan bahwa gerbang ini adalah gerbang indah. Kalau benar bahwa gerbang ini sama dengan gerbang indah, maka tempat ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Sejak lahir teman-teman. Jadi pada waktu dia lahir, pasti keadaannya sudah buruk. Kakinya, nanti kita akan lihat kalau teman-teman baca, itu ternyata mata kakinya ada masalah sehingga dia tidak bisa berdiri sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Sedekah itu apa ya? Minta-minta ya, minta pemberian daripada orang. Orang minta sedekah kepada orang yang akan masuk ke Bait Allah itu. Nah teman-teman, ketika orang lumpuhnya ini teman-teman, sejak lahir dia digotong, diusung oleh teman-temannya, ditaruh di pintu gerbang ini. Maka suatu hari sore-sore, waktu mereka orang-orang Yahudi mau sembahyang sore, ya petang, mereka menaruh orang itu di situ dan
ada sebuah peristiwa sore itu karena ada 2 orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes datang melewati gerbang itu karena dia hendak naik untuk berdoa untuk bersembahyang di bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke situ, orang buta ini, aku ada harapan. Mungkin ada orang yang memberiku uang. Sejak tadi pagi, baru beberapa orang yang memberiku uang. Aku mau mengharapkan kepada orang ini. Kelihatan ini orang baik-baik. Ya, siapa tahu nanti saya diberikan. Lalu dia mulai meminta-minta. Ya, kalau kita lihat orang minta-minta, dia tundukkan kepala, dia minta. Berilah saya uang, sedikit uang, sedekah. Saya belum makan, mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika Petrus dan Yohanes melihat ada orang buta itu, orang lumpuh itu, dia berkata, lihat kami. Lalu orang lumpuh ini mengadahkan kepalanya melihat wajah Petrus dan Yohanes dengan harapan, orang ini mau memberikan aku uang atau memberikan sesuatu untuk aku makan. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, lihat wajah kami, lihatlah kepada kami. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit, berjalanlah. Orang ini kaget, dia tidak memberikan, dia mengharapkan uang kepada Petrus dan Yohanes, tetapi tidak diberikan uang, tidak diberikan sesuatu, malah dia disuruh bangkit dan berdiri dan berjalan. Alkitab berkata Petrus mengulurkan tangannya, lalu dia membantu orang ini berdiri. Dia belum pernah berdiri sama sekali sejak lahirnya. Lalu dia bersusah payah berdiri, dan Alkitab berkata ketika dia berdiri maka mata kakinya menjadi kuat dan telapak kaki dan seluruh kakinya menjadi pulih, menjadi kuat. Dan dia bukan hanya berjalan, tetapi Alkitab berkata dia lari sambil lompat-lompat. Dia berkata, aku sembuh, aku belum pernah berjalan, tetapi aku saat ini berjalan. Hari itu terjadi kegemparan. Orang-orang di sekitar bait Allah menjadi melihat, ada apa ini? Orang ini kan orang yang biasa duduk di sini, orang yang lumpuh. Hampir semua orang mengenali orang ini, karena orang ini setiap hari ngamen di situ, minta-minta di situ. Kakak melihat di sebuah swalayan supermarket di Kota Jogja, ada seorang pengemis yang setiap hari di situ. Ya, sampai tahu ini pasti kalau saya lewat pasti dia ada di situ. Karena tiap hari, dan orang ini juga begitu. Orang banyak yang sering datang ke bait Allah mengenali, tahu orang itu adalah orang yang lumpuh. Mereka tak kaget, mereka terkejut. Orang yang biasa minta-minta saat ini lompat-lompat. Ada apa ini? Mereka berkerumun di situ. Dan di situ masih ada Petrus sama Yohanes. Petrus berkata, bukan karena aku hebat, bukan karena aku saleh, bukan karena aku hidup baik, tetapi yang membuat dia kuat adalah nama Yesus. Nama Yesus itu bisa membuat orang ini kuat, teman-teman. Kalau teman-teman percaya nama Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Tetapi tidak berhenti di sana, teman-teman. Ketika orang ini sembuh, lalu Petrus menceritakan tentang nama Yesus. Tiba-tiba dia didatangi oleh ahli Taurat dan pengawal bait Allah dan beberapa orang Saduki. Mereka datang kepada Petrus dan Yohanes. Mereka berkata, "Hei, kamu ngomong apa tadi?" Kira-kira seperti itu ya. Lalu dia berkata, tahu enggak bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Wah, mereka tambah tidak suka, teman-teman. Apalagi mereka mengenal bahwa Yesus adalah pribadi yang mereka salibkan beberapa waktu yang lalu.
Lalu mereka tangkap Petrus dan Yohanes. Ditangkap. Petrus dan Yohanes ditangkap bukan dia karena mereka menyembuhkan orang yang sakit. Bukan karena Petrus berbuat baik. Tetapi mereka ditangkap karena Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Kalau kita percaya nama Yesus, ada kebangkitan. Amin. Ada kebangkitan. Bahkan ketika kita sudah mati, kita ada pengharapan dibangkitkan. Sebab nama Yesus nama yang luar biasa. Amin. Lalu mereka dipenjara teman-teman. Karena waktu itu sudah sore, sudah malam. Mereka dipenjara sampai 1 malam. Dipenjara. Siapa yang pernah masuk penjara? Wah, belum ada ya. Siapa yang mau dipenjara? Wah, pasti gak ada ya. Gak ada yang mau dipenjara. Tetapi Petrus dan Yohanes, karena dia memberitakan nama Yesus, dia masukkan ke dalam penjara, dikunci pintunya, lalu ditinggal pergi. Nah, lalu keesokan harinya, ketika hari mulai pagi, mereka dipanggil lagi teman-teman. Dipanggil untuk apa? Dihadapkan di dalam mahkamah agama. Mereka disidang. Kamu, siapa yang kamu beritakan? Petrus dan Yohanes berkata, yang aku beritakan adalah nama Yesus. Kamu sudah menyalibkan, kamu sudah memilih, bahkan kamu pilih orang yang jahat untuk dibebaskan. Tapi Yesus telah kau salibkan. Tetapi dia sudah dijadikan menjadi Yesus yang kau salibkan. Itu dijadikan Kristus atau Mesias. Atau bagi orang Yahudi adalah orang yang akan membebaskan mereka. Mereka makin marah. Dan Alkitab berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 13, mereka melihat ketika mereka meneliti, Petrus dan Yohanes diteliti, mereka tahu akhirnya bahwa mereka ini bukan orang yang berpendidikan. Kemarin kita sudah belajar tentang Petrus ya. Petrus bukan orang yang berpendidikan, dia bukan orang yang pinter, dia hanya seorang nelayan. Dan waktu itu nelayan adalah orang yang miskin. Orang yang tidak terpelajar dan orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi Petrus telah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ketika mereka diteliti dan mereka akhirnya tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini pernah tinggal bersama-sama dengan Yesus 3 tahun. Dan Alkitab berkata ketika mereka melihat bahwa orang ini Petrus dan Yohanes memiliki keberanian yang luar biasa. Dan mereka telah diubahkan hidupnya sekalipun mereka bukan orang berpelajar. Karena Petrus dan Yohanes tinggal 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Saya percaya teman-teman, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Dan tiap hari kita ada di dalam hadirat Tuhan, pasti kita diubahkan. Pasti kita diubahkan. Kalau Petrus dan Yohanes diubah dari nelayan, dari orang yang tidak berpendidikan, dia bisa bicara di hadapan mahkamah agama. Ya, waktu itu ketika dia disidang dan orang-orang terheran-heran akan perkataannya yang dahsyat luar biasa ini. Dan akhirnya mereka menyelidiki, orang ini menjadi berubah karena mereka telah mengikut Tuhan Yesus. Kita juga bisa, amin. Tuhan menjanjikan masa depan kita penuh harapan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti diubah oleh Tuhan. Cepat atau lambat, Yesus akan turun dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Kalau kita sembah Dia, kalau kita tinggal di dalam hadiratnya. Siapa yang percaya? Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi coba. Lebih tinggi lagi sambil loncat coba. 1, 2, 3. Saya. Yang percaya berkata, Tuhan Yesus, aku mau percaya, aku mau tinggal dalam hadirat. Aku mau senantiasa, aku mau selalu menyembah-Mu. Aku mau selalu memuji-Mu. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, katakan sama-sama, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa yang mau terus menyembah Tuhan? Mungkin teman-teman bukan hanya setelah selesai ibadah ini kita akan terus menyembah Tuhan. Teman-teman boleh ambil waktu secara pribadi, duduk di kamarmu, engkau berdiam diri, engkau menyembah Tuhan. Kalau engkau bisa nyanyikan satu lagu pujian, engkau nyanyikan lagu pujian dan rasakan Tuhan akan menghadir dan mengubah hidup kita. Kalau ada di antara adik-adik di sini teman-teman yang bahkan sakit, masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Atau mungkin teman-teman ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keluargamu atau siapapun, engkau masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Dia tahu semua yang kita perlukan. Dia akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya. Siapa yang hari ini mau masuk lebih dalam lagi, kita mau masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, mau memujimu. Katakan sama-sama, katakan sama-sama, ku selalu sembahmu, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan lihat teman-teman kami, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah-Mu, mereka masuk dalam hadirat-Mu. Lawat dan jamah hidup kami Tuhan, lawat dan ubah hidup setiap kami anak-anak-Mu, lawat dan jamah hidup keluarga kami. Horaba syatakaraba, hiraka syatakaralaba syatakara. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang saat ini masuk dalam hadirat-Mu, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mungkin mereka mengharapkan sesuatu dalam hidupnya, ada sebuah persoalan yang mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan jamah hidup mereka, jamah keluarga, jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, memujimu. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Engkau lihat teman-teman kami yang hari ini sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Bahkan saat kakak-kakak di sini tidak bisa melihat, Engkau lihat Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hidup kami masing-masing. Jamah kami Tuhan. Kami tadi sudah mendengar cerita kalau Petrus dan Yohanes orang yang biasa, tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Dia tinggal bersama dengan Engkau Tuhan, ubah hidupnya. Kami mau tinggal di hadirat-Mu dan Engkau ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, Papa dan Mama, berikan kesehatan, kekuatan. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak diberkati yang hari-hari ini sedang ujian, sedang menghadapi ulangan umum akhir semester. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, kekuatan kepada setiap kami. Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya tahu ada teman-teman yang kau menyembah Tuhan, meneteskan air mata, menangis, engkau bukan cengeng, tapi Tuhan sedang menyentuh dan menjamah hidupmu. Percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Amin. Amin. Dan teman-teman, kalau ada teman-teman yang digerakkan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa kirimkan, minta tolong sama Papa dan Mama untuk mengirimkan, mentransfer ke nomor-nomor di bawah ini. Ada beberapa cara untuk mereka bisa transfer, mereka akan membantumu untuk mengirimkannya. Dan teman-teman, kita akan ketemu hari Rabu di Komsel Anak. Hari Rabu jam berapa? 5 sore WIB. Dan di minggu-minggu ini kita akan ada banyak giveaway. Sebentar nanti juga ada giveaway. Siapkan dirimu, siapkan HP-nya ya, karena giveaway-nya bisa diikuti lewat live chat. Yang benar ya, yang cepat yang akan dapat hadiah menarik ya. Dan sampai Natal nanti ya. Dan juga Natal teman-teman ada lomba-lomba yang teman-teman bisa ikuti. Nah, teman-teman bisa kirimkan foto tercakepnya bertemakan Natal ke nomor yang ada di bawah ini. Atau juga ada teman-teman, ada lomba yel-yel buat teman-teman ya. Dan ada hadiah menarik, tinggal teman-teman foto ya, atau kalau yel-yel pakai video ya, kirimkan. Lalu kita akan posting di IG Joel Kids Ministry, Instagram Joel Kids Ministry. Nah teman-teman tinggal cari teman-teman sebanyak-banyak mungkin untuk follow dan kasih like pada gambarmu. Siapa yang gambarnya, yang fotonya, videonya terbanyak like-nya, dia yang akan memenangkan perlombaan. Jadi tetap semangat ya. Dan saat ini kita akan mengikuti atau memperkatakan super firman kita bersama dengan Kak Kakel. Dadah. Dadah Pak Yusa. Siapa yang siap untuk memperkatakan super firman? Bagi berdiri, kita memperkatakan dengan gerakan dan semangat dan juga pasti iman ya. Oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Super firman. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan Amin. Amin. Selamat mengikuti aktivitas dan giveaway bersama Kak Indah dan Kak Hana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Halo, selamat sore. Ya, sehat semua ya dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Kak Hana dan Kak Indah. Dan seperti biasa di seksi aktivitas, jadi belibet ngomongnya. Hari ini akan ada kuis dan aktivitas. Nah, kuisnya agak berbeda ya adik-adik ya. Jadi nanti dengarkan baik-baik. Perikopnya diambil dari mana, jadi siapin Alkitabnya. Nah, nanti kuisnya akan diambil setiap soal satu orang pemenang
ya, 1 orang pemenang. Jadi nanti peraturannya seperti ini. Setiap Kak Indah selesai membacakan 1 soal, lalu Kak Hana akan menghitung 10 detik, 1 sampai 10. Adik-adik menjawab dengan cara mengetik di live chat, ya, di live chat. Jadi cepet-cepetan. 1 soal akan diambil 1 orang pemenang, yaitu yang paling cepat dengan jawaban yang tepat. Oke, begitu ya adik-adik. Yap. Nah, lalu seperti biasa untuk aktivitas, jangan lupa foto, video, bahan proses pembuatan, lalu post di IG kita Joel Kids Ministry, Joel Kids dengan Z ya. Oke, sudah siap Kak Indah? Wah, sudah siap nih. Baiklah, Apakah adik-adiknya juga udah siap belum ya, Kak? Siapin Alkitabnya ya. Oke, jadi Kak Indah beri waktu dulu untuk adik-adik bisa membuka Alkitab di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 5. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 5. Yuk, Alkitabnya dibuka dulu. Sudah? Oke, Sudah sudah dapat? siap. Oke, Kak Indah boleh mulai soal pertama. Soal nomor 1. Siapakah 2 murid Yesus yang berani memberitakan Injil dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 5? Siapakah 2 murid Yesus yang berani memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 5? Kita hitung, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat. Jawabannya apa Kak Indah? Jawabannya adalah Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Kita lihat siapakah? Wow, yang menang adalah- yang benar dan paling cepat adalah Feme Love. Love. Ya, Adik Feme Love. Selamat ya. Adik Feme Love. Oh ya, Kak Indah tunjukin hadiahnya. Sampai lupa. Ini Nih adalah hadiahnya. Yeay, selamat. Keren kan? Ya. Oke. Lanjut, soal nomor 2. Nomor 2. Di manakah sidang terhadap Petrus dan Yohanes dilakukan? Sekali lagi Kak. Di manakah sidang terhadap Petrus dan Yohanes dilakukan? Ya, Kak Indah hitung kasih clue ya, Kak. Oke, petunjuknya adalah Huruf depannya adalah Y. huruf depan adalah Y. Kak Hana Huruf- hitung ya, 10 detik. Masih ada, Kak. Oh, huruf belakangnya M. Oh oke, huruf depan Y, huruf belakang M. M. Satu kata ya. Yap, satu Oke. kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Habis. Siapakah pemenangnya? Jawabannya dulu ya, Kak. Oh iya, jawabannya Jawaban yang benar adalah Yerusalem. Yerusalem. Dan Pemenangnya adalah Adik Joyce. Yeay. Selamat ya kepada Joyce. Adik Joyce. Hebat sekali. Yang belum dapat masih ada 1 soal lagi. Satu soal lagi. Perhatikan baik-baik. Kalau yang ini jawabannya tidak hanya dalam Alkitab, tapi tadi Kak Yusa sudah membocorkan jawabannya. Waktu firman, kalau Iya. tadi dengerin firman pasti tahu jawabannya. Betul. Dengarkan ya. Hal apakah yang diajarkan dan diberitakan Petrus dan Yohanes? Ya, sekali lagi Kak. Hal apakah yang diajarkan dan diberitakan Petrus dan Yohanes? Ada petunjuknya? Ada petunjuknya. Ada 8 kata. 8 kata. 8 kata. Huruf yang paling awal adalah D. D. Lalu yang paling akhir, di paling akhir kata adalah I. I. 8 kata. 8 kata. Huruf pertama D, huruf terakhir I. Ya. Kak Hana hitung ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Waktu habis. Jawabannya adalah Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yeay. Siapa yang Jawabannya beruntung? panjang. Kita Siapakah pemenangnya? Siapa? Ayo. Kak, sekali lagi jawabannya tadi apa, Kak? Jawabannya adalah Panjang ya jawabannya. dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yeay, dan pemenangnya adalah Obama. Yeay. Selamat kepada Obama. Oke. Oke. Selamat buat para pemenang ya. Oh ya, jangan lupa untuk adik-adik yang tadi menang, segera hubungi nomor yang tertera dalam kolom komentar kita. Nomornya Kak Indri. Langsung isi identitas dan kirimkan ke Kak Indri. Oke? Ya. Oke. Sekian kuis dari Kak Indah. Sekarang dengan Kak Hana kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita pada sore hari ini adalah gantungan awan pelangi ya. Bahan-bahannya adalah kertas putih. Lalu adik-adik butuh kertas lipat warna-warni ya. Semakin warna-warni semakin bagus. Lalu selotip 2 sisi. Lalu spidol buat menggambar. Kemudian ada gunting, tali rafia, dan alat tulis untuk menuliskan super firman ya. Nanti jadinya seperti ini. Pertama-tama Kak Indah bisa bantu pegangkan mic. Bisa, oke. Yang pertama kertas putih dilipat menjadi 2 seperti ini. Nah, digunting. Satu kertas dilipat 2 lagi. Gambar awan. Karena nama craftnya gantungan awan pelangi. Awannya dikasih mata, hidung, dan senyum ya. Lalu digunting. Karena ini tadi dilipat 2, adik-adik nanti akan mendapatkan 2 buah awan. Ya. Digunting. Hati-hati, bisa minta tolong papa mama. Ya. Ini Kak Hana karena udah ahli ya, jadi guntingnya cepet. Kalau adik-adik pelan-pelan aja. Nah, jadi 2 ya. Yang ini awan, yang ini untuk super firman. Kakak sudah nyiapin yang udah jadi awan super firman ya. Lalu kertas kedua adik-adik cukup lipat segini. Nah, digunting. Seperti ini ya. Ini kakak udah siapin yang udah jadi. Dikasih selotip 2 sisi. Untuk apa? Untuk menempel rumbai-rumbai yang pelangi ya. Nah, kertas lipat tadi yang warna-warni adik-adik gunting panjang-panjang seperti ini. Banyak ya. Nah seperti itu, nanti jadinya seperti ini. Banyak. Nah ini dipasang di sini yang udah diselotip 2 sisi tadi ya. Selang-seling warna-warni, semakin banyak warnanya semakin bagus. Ini Kak Hana pakai pink, biru, dan merah ya. Adik-adik terserah mau pakai warna apa. Kasih sebanyak mungkin biar bagus. Nah, sudah jadi seperti ini, dilipat. Jadi ya, lalu kita tempel awannya. Satu sisi tempel awan, lalu satu sisinya kita tempel super firman. Super firmannya dari Yeremia 29 ayat 11. Jadi sisi satunya adalah awan yang tersenyum, sisi satunya super firman. Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal tali rafianya untuk gantungan ya. Kalau nggak ada tali rafia boleh Boleh pakai apa? pita, boleh benang, pokoknya yang bentuknya kayak tali deh ya. Nah, tempel di sini.
We are almost done. Tada, sudah jadi gantungan awan pelangi ya. Awannya tersenyum, super firman dan warna-warni seperti pelangi. Selamat mencoba. Ya. Oke, sekian aktivitas dari Kak Hana dan Kak Indah. Kita mau super firman? Oke, Ya. Kak. Ya. Yuk, semuanya berdiri, kita akan memperkatakan super firman. 1, 2, 3. Super firman. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tepuk tangan buat anak-anak generasi Yoel yang setia sampai akhir. Buat yang hari ini belum dapat giveaway, masih ada minggu berikutnya. Sampai sebelum Natal masih ada giveaway. Siapa yang mau ikut? Ya, kita akan bertemu besok hari Rabu di Komsel Anak Generasi Yoel jam 5 sore. Ya, terima kasih sebelumnya buat mama papa yang sudah mendampingi. Terima kasih. Terima kasih buat oma opa, kakak adik yang sudah mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku. Apa yang tak pernah kulihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat, yo terima berkat Tuhan, yo terima berkat, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat, hujan berkat. Ya, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di Ibadah Anak Generasi Yoel setiap hari Sabtu jam 6 sore. Jangan lupa juga ya, besok hari Rabu kita ada Komsel Anak Genio jam 5 sore di channel YouTube yang sama, Kemah Daud Jogja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan share. Dan pencet tombol notifikasi. Jadi adik-adik tidak kelewatan di kegiatan kita lainnya. Oke deh adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.